Bayangan sang putra mahkota. Hujan gerimis turun perlahan di kota kecil Jiang'an, saat seorang pria muda berbaju sederhana masuk ke warung teh. Tak ada yang tahu bahwa dia adalah Li Yunxuan, sang putra mahkota yang menyamar. Di balik wajah tampan dan senyum tenang, pikirannya sibuk memikirkan laporan rahasia tentang pejabat lokal yang menyelewengkan pajak rakyat. Ia duduk di pojok ruangan, mengamati, menunggu. Tiba-tiba, seorang gadis datang membawa nampan teh panas. Matanya jernih seperti air dan rambutnya dikuncir sederhana. Han Zilan, anak pemilik warung teh, terkenal bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena keberaniannya menolak menjual teh kepada prajurit korup. "Teh untukmu," katanya singkat, menaruh cangkir. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi. "Apa kau tak takut ditangkap karena menolak prajurit istana?" tanya Yunxuan. Zilan tersenyum samar. "Jika takut pada kejahatan, maka kita semua akan hidup dalam diam." Yunxuan terdiam. Jawaban itu menusuk hatinya lebih dalam dari laporan-laporan yang pernah ia baca. Beberapa hari berlalu. Yunxuan diam-diam mengikuti jejak para prajurit dan pejabat yang menyiksa rakyat. Ia menyamar sebagai pedagang biasa, dan Zilan tanpa sadar membantunya, memberinya informasi dari para pelanggan yang mengeluh tentang pungutan liar dan rakyat yang kelaparan. Hingga suatu malam, ketika Yunxuan hampir terbunuh oleh pembunuh bayaran dari pejabat korup, Zilan menyelamatkannya dan merawat luka-lukanya. Saat ia membuka matanya di balik lentera remang-remang, Zilan menatapnya khawatir. "Aku bukan pedagang," lirih Yunxuan. "Aku, putra mahkota Liang." Zilan terkejut. Tapi ia tak lari, tak gentar. "Aku tahu sejak awal kau bukan orang biasa. Tapi hatimu tak pernah tinggi seperti bangsawan. Dan mungkin itu sebabnya aku jatuh hati padamu." Dalam keheningan malam itu, mereka berpegangan tangan. Beberapa hari kemudian, pejabat korup berhasil ditangkap setelah Yunxuan kembali ke istana dan menyerahkan semua bukti. Tapi ia tak bisa berhenti memikirkan gadis teh dari Jiang'an. Sebulan kemudian, iring-iringan kerajaan datang ke kota itu. Rakyat menyambutnya, namun mata sang kaisar muda hanya mencari satu wajah. Di depan warung teh, Zilan berdiri, masih dengan senyum lembutnya. "Aku datang. Bukan sebagai putra mahkota," katanya. "Tapi sebagai pria yang ingin hidup bersamamu." Mereka menikah dan hidup bahagia.